Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas IHANG, sebuah perusahaan di bidang Autonomous Aerial Vehicle atau AAV. Apa itu Autonomous Aerial Vehicle? Gampangnya sebuah drone terbang berpenumpang ya, bisa berpenumpang yang dikendalikan secara otomatis dari command centernya IHANG, Sobat Investor. Yang menarik, IHANG ini sudah meluncurkan produknya di Indonesia. Ya, ini beritanya ya dari IDN Times, berita tanggal 13 September tahun 2021, sekitar sebulan yang lalu, dan memang sempat viral juga di Indonesia ya, dan juga produknya juga sudah direview oleh Fitra RI, dan sepertinya serius karena IHANG ini juga sudah dijual di Prestige Motor ya, pimpinannya Rudy Salim, dan dikabarkan bahwa IHANG ini akan mulai dijual secara massal, secara luas itu di tahun depan, dan sistemnya juga akan ready di tahun depan. Nah, sekarang kita bahas beritanya ya. Nih, mobil terbang IHANG 216 segera mengudara di Indonesia. Di sini masih disebutkan taksi terbang asal Cina ya, padahal produk IHANG itu memang taksi salah satunya, tapi sebenarnya bukan cuman IHANG 216 doang, karena ada beberapa produk yang lainnya yang nanti kita akan bahas, Sobat Investor. Nah, untuk sekarang bisa dibeli di Prestige Image Motor Cars. Produknya seperti ini ya. Untuk pabriknya sendiri diproduksi oleh Guangzhou IHANG Intelligent Technology, dan meskipun ini produk Cina, tapi sudah memenuhi standar penerbangan internasional, Sobat Investor, dan bahkan ternyata IHANG ini sudah listing di bursa Nasdaq, Sobat Investor, dengan kode ticker EH. Nanti kita bahas lebih lanjut, kita bahas beritanya dulu di sini. IHANG 216 itu dibekali 16 baling-baling dengan 8 lengan yang bisa dilipat. Artinya tidak memakan tempat yang terlalu luas ya. Memiliki tinggi cukup rendah juga karena hanya 1,77 meter dan lebar 5,61 meter, dan bahkan mampu menampung bobot hingga 220 kg, berarti sekitar 2 orang ya. Karena memang di dalam kabinnya sendiri disediakan 2 kursi dan terintegrasi dengan jaringan internet. Karena ini autonomous ya, atau artinya otomatis. Jadi orang yang ada di kabin drone IHANG ini dia tidak mengendalikan drone-nya, tapi dikendalikan dari command center-nya. Jadi kalau kita memberi IHANG, kita tidak perlu bisa untuk mengendalikan IHANG-nya, karena kita cukup menentukan dari titik A ke titik B di mana kita akan pergi, dan kita akan otomatis terhubung dengan command center, dan command center itu akan ada pilot dedicated, yaitu pilotnya ada di command center-nya itu yang akan menerbangkan drone ini secara jarak jauh dari command center-nya, dan tentunya akan lebih aman ya, karena nggak semua masyarakat sipil itu bisa menerbangkan drone seperti ini. Tapi ketika dikendalikan oleh command center yang lebih profesional, tentunya secara keamanan akan jauh lebih aman dibandingkan dengan ketika orangnya sendiri yang menerbangkan drone-nya. Ini juga terkait faktor keamanan ya, kalau seandainya masyarakatnya sendiri yang menyetir drone ini, bisa aja ntar dibelokkan kemana-mana dan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Sobat Investor. Dan untuk komunikasi antara drone IHANG dengan command center-nya menggunakan jaringan internet nirkabel 4G dan juga 5G. Ini sebabnya IHANG itu harus diterbangkan di area perkotaan yang memiliki sinyal 5G dan 4G yang cukup bagus ya. Masih belum bisa diterbangkan di daerah remote area yang tidak memiliki jaringan internet. Sebelum terbang juga dites dulu ya. Ketika kita menentukan titik A dan titik B, IHANG ini nggak langsung terbang ke sono, tapi kalau ternyata rutenya baru pertama kali dipilih oleh si pemilik IHANG ini, maka akan dilakukan test drive dulu oleh drone-drone kecil punya IHANG yang akan mencoba rute tersebut dan mengetes apakah cukup aman, atau juga dicek secara internetnya apakah terhubung dengan internet cukup bagus atau enggak. Kalau oleh mini drone ini sudah dianggap aman, barulah drone utamanya yang berpenumpang akan melaju di rute yang telah ditentukan, Sobat Investor. Bisa meringankan beban manusia, benar sekali ya, tentunya di tengah kemacetan kota Jakarta dan kota-kota besar yang lainnya. Para sultan tentunya tidak ingin terjebak macet ya. Senyaman-nyamannya mobil Velfire, Alphard, ataupun mobil-mobil mewah lain, kalau kena macet ya nggak nyaman juga. Oleh sebab itu, ketika ada drone terbang berpenumpang seperti ini, tentunya ini disambut sangat baik. Nah, sekarang kita lanjut ke situs resminya ya. Disebutkan di sini, our mission, misi dari IHANG yang utama adalah memungkinkan penerbangan yang aman, otomatis dan eco-friendly. Tentunya aman ya, harus memenuhi standar penerbangan internasional, otomatis karena dikendalikan dari command center, dan juga eco-friendly karena digerakkan dengan tenaga listrik, Sobat Investor. Ini produk yang sama dengan yang di Indonesia, yaitu IHANG 216
max payloadnya atau beban utamanya 220 kg dengan range max payload, artinya kalau seandainya bener-bener diisi full 220 kg, Ehang ini diklaim bisa terbang sampai jarak 35 km. Artinya sebenarnya tidak terlalu jauh ya, memang diperuntukkan untuk mobilitas kota yang padat dan untuk menghindari macet dengan max speed sampai 130 km per hour atau per jam. Dan ini cukup cepat loh dibandingkan dengan mobil. Secepat apapun harus belok-belok dan terkena macet dan juga lampu merah, tentunya akan jauh lebih cepat ketika pemilik Ehang ini bisa mengambil garis lurus dari rumahnya ke kantornya contohnya. Pasti kan Sobat Investor bertanya, ini aman nggak drone seperti ini? Tentunya faktor keamanan juga diperhatikan ya, dan untuk Ehang ini juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum penerbangan di internasional tentunya, yang di sini diklaim ya memiliki hardware safety atau perangkat keras yang aman, karena memang Ehang itu kebanyakan bahannya itu adalah carbon fiber yang tentunya ringan dan kuat. Sistem safety wajar harus karena terhubung dengan command center. Flight safety ini yang diklaim memiliki built-in fall safe, yaitu resiko jatuh yang cukup aman. Teknis sekali kita tidak terlalu tahu, tapi memang diklaim harus seperti itu ya, memiliki built-in fall safe system. Penumpang di dalamnya juga bisa aktifkan komunikasi dengan command centernya. Nah, produk kedua yang ditawarkan oleh Ehang itu adalah drone. Drone biasa ya, seperti drone-drone yang lain, tapi tentunya drone yang ini lebih advance daripada drone yang lainnya dan bisa dikendalikan dari tab seperti ini, Sobat Investor. Lalu produk ketiga dari Ehang itu adalah Ehang 216F Firefighting Model. Kalau yang ini Ehang 216 untuk penumpang sipil ya. Kalau yang ini adalah 216 yang sudah dimodifikasi untuk menjadi pemadam kebakaran. Wow, keren kan pemadam kebakaran menggunakan drone seperti ini? Karena kita sama-sama tahu masalah utama dari mobil pemadam kebakaran adalah kemacetan dan jalan yang jauh, Sobat Investor. Belum sampai truk pemadam kebakarannya sampai ke tujuan, apinya udah terlanjur terlalu besar, Sobat Investor. Tapi ketika pemadam kebakaran itu bisa dikendalikan dengan drone seperti ini untuk memadamkan api, tentunya akan membutuhkan waktu yang jauh lebih cepat ya. Dan ini tidak pakai air ya untuk memadamkan apinya, karena materialnya menggunakan ABC Superfine Dry Powder ya. Dan untuk penembaknya aluminium alloy ya, sudah dimodifikasi luar biasa sampai fully sealed, tahan air, tahan debu, dan anti statik ya. Jadi memang beda, fokusnya memang bukan untuk penumpang tapi untuk pemadam kebakaran, Sobat Investor. Laser aiming device, jadi untuk penembaknya juga udah dilengkapi dengan laser aiming, jadi lebih akurat tentunya. Wow, ini keren sekali ya. Kapan Indonesia punya yang seperti ini? Oke, lanjut ya, kita bahas sahamnya. Ehang sekarang sudah diperdagangkan di bursa Nasdaq dengan kode ticker EH. Ini data terlama di Google Finance itu di tanggal 13 Desember tahun 2019. Artinya sudah cukup lama ya di perdagangan di bursa Nasdaq. Dan harga sahamnya surprisingly itu jatuh sangat dalam ya, dari titik tertingginya di tanggal 12 Februari tahun 2021 dan sudah jatuh sampai 82%. Wow, ini turun sangat dalam. Meskipun ini sudah turun dari titik tertingginya sampai minus 82%, ternyata kalau ditarik dari garis yang paling lama, yaitu dari Desember tahun 2019, itu ternyata masih naik sampai 65% ya. Jadi untuk pemodal awal, investor awal masih cukup cuan dengan Ehang ini bahkan kalau di sekitar Oktober tahun 2020 pun kalau membeli saham Ehang itu masih cuan sampai 168%. Tapi memang kalau membeli di pucuk di tanggal 12 Februari ya sedang minus sampai 82%. Holdlah jangka panjang ya jika yakin dengan masa depan dari Ehang ini, Sobat Investor. Kita lanjut ya. Sekarang Ehang memiliki market capital yang masih cukup kecil, yaitu hanya 1,2 miliar dolar saja. Itu kecil sekali, bahkan lebih kecil dari market capitalnya Bukalapak, Sobat Investor. Dan tentunya masih belum membukukan laba. Fokusnya masih pada pertumbuhan, Sobat Investor. Didirikan tahun 2014 ya, masih cukup baru. Dan memiliki employee sebanyak 227 orang saja. Sangat sedikit untuk sebuah perusahaan yang memiliki market capital sampai 1,2 miliar dolar.
Nah, sekarang kita bahas laporan keuangannya di Google Finance. Secara annual sebenarnya pendapatan dari IHANG itu naik terus ya, dari tahun 2017, 18, 19, dan 20. Tahun 2018 naik sampai 109%, tahun 2019 naik sampai 83%, tahun 2020 naik sampai 47%. Itu pendapatannya. Tapi labanya ternyata masih minus. Tahun 2018 net income-nya minus 79 juta dolar. Tahun 2019 laba bersihnya itu bukan laba sih, rugi bersih ya. Rugi bersihnya itu minus 48,55 juta dolar. Tapi masih naik ya, lebih baik daripada tahun sebelumnya sebesar 38%. Tapi di tahun 2020 karena adanya pandemi yang menghantam dunia, rugi bersih dari IHANG itu ternyata naik ya menjadi minus 87,62 juta dolar atau 82,49% dari tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat per kuartalnya. Untuk secara kuartal juga ini 2 kuartal berturut-turut rugi ya, karena memang pandeminya masih belum selesai. Apalagi sekarang dengan adanya work from home, di mana orang-orang sudah bisa bekerja dari rumah, tentunya kebutuhan mobilitas berkurang. Ketika kebutuhan mobilitas berkurang, ya semua moda transportasi juga mengalami penurunan dalam penjualannya, termasuk mobil juga, kereta, pesawat terbang, dan juga termasuk drone terbang seperti ini, Sobat Investor. Nih, di bulan Maret tahun 2021 atau kuartal pertama, itu revenue-nya masih naik sebesar 22%, tapi rugi bersihnya juga naik ya sampai 62,16 juta dolar atau naik sampai 217% dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2019. Kuartal kedua ini laporan keuangan yang terbaru di Google Finance, itu bahkan pendapatannya sebesar 12,16 juta dolar atau turun ya, pendapatannya turun sampai 65,93%, dan net income atau laba bersihnya, tepatnya rugi bersih, ruginya naik menjadi 74,4 juta dolar di kuartal kedua, atau ruginya tuh naik sampai 299,61%. Ini kalau dilihat tren dari seperti ini, kemungkinan laporan keuangan dari IHANG di tahun 2021 itu kurang bagus ya, beda dengan di tahun 2020 ini yang masih membukukan kenaikan pendapatan meskipun laba bersihnya itu sangat turun atau rugi bersihnya itu naik. Melihat dari tren yang seperti ini, artinya di 2 kuartal terbaru di tahun 2021 itu pendapatannya juga jauh lebih sedikit daripada kuartal-kuartal sebelumnya, dan juga rugi bersihnya terus naik, artinya kemungkinan laporan keuangan IHANG di tahun 2021 ini kurang bagus, Sobat Investor. Makanya untuk saya sendiri masih wait and see dan belum berencana untuk membeli sama sekali. Tapi secara potensi kedepannya tentunya IHANG itu memang memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang ya, karena IHANG merupakan pionir dari drone terbang berpenumpang. Dan kalau kita lihat arah dari perkembangan umat manusia memang nantinya ke arah situ. Tapi kita belum tahu apakah drone terbang ini akan menjadi mainstream dalam 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau kapan, kita masih belum tahu. Oleh sebab itu masih terlalu beresiko untuk berinvestasi di IHANG ini, Sobat Investor. Itu menurut saya. Tapi kalau Sobat Investor optimis, ya silakan saja. Siapa tahu dalam 2 tahun ke depan drone terbang menjadi mainstream, tentunya harga saham IHANG akan terbang sangat tinggi, Sobat Investor. Jadi tergantung kepada keyakinan masing-masing terhadap masa depan dari drone terbang ini, Sobat Investor. Oke, jadi itu pendapat saya. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tertarik untuk membeli saham IHANG atau masih wait and see? Tuliskan di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan informasi terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya, yang mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun. Oke? Cukup sekian saja video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.